Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali kita bertemu kembali di KLB Channel. Kue ini dibungkus kain katun. Katunnya motif buah sarikaya. Hari ini mau ngebahas tentang pantun. Pantunnya khusus pantun budaya. Nah, baiklah. Kalau sebelumnya sudah diceritakan bagaimana cara membuat pantun, kali ini saya akan memberi contoh. Mungkin sudah ada yang mencoba ya di rumah masing-masing. Nah, hari ini saya akan menyampaikan contoh pantun budaya. Jadi ini pernah waktu itu kami diminta oleh Perwas, Perkumpulan Rumah Seni Asnur. Kalau nggak salah ini tahun 2020 ya. Jadi mengumpulkan seluruh pantun-pantun yang sampirannya dijadikan ditekankan harus isi tentang budaya. Luar biasa, ini cukup sulit ya. Karena sampiran biasanya apa saja tentang alam umumnya ya. Ini jadi tentang budaya kekhasan masing-masing daerah di Indonesia. Lalu baris ketiga dan keempat isinya adalah tentang bagaimana mengajak orang untuk mensosialisasikan atau mengangkat atau bergairah untuk pantun. Nah, jadi itu sangat bagus sekali sehingga terciptalah itu sekitar 1000 pantun ya, pantun budaya ya. Nah, ini berikut ini saya akan ambil contoh. Misalnya karena saya dari Jakarta, saya bilang gini ya, untuk sampirannya. Geplak manis tidak terperi, biji ketapang juga kue dodol. Maksudnya itu keduanya, jadi yang enak gak terperi ya bukan hanya geplak, tapi juga adalah biji ketapang dan kue dodol. Nah, jadi kelak jadi kebanggaan negeri, bila lebaran semakin afdol. Nah, kalau lebaran tuh ada geplak itu, ada dodol ya memang semakin afdol ya. Jadi pas ya sampirannya dengan isinya. Dodol itu adalah kue yang paling menjadi ciri khas untuk lebaran di Betawi. Berikutnya, kalawadi dan tokadal. Tahu nggak kalawadi dan tokadal? Ini sebenarnya dua-duanya sama. Kalawadi ini adalah permainan anak Betawi. Dia juga punya nama lain, itu adalah tokadal. Terus jadi ini pantun ini kami ditekankan harus ada sama di depan dan di belakang ya. Jadi pada kata depan dan juga adalah kata belakang. Jadi kalawadi, nah didiknya, dan tokadal. Warisan hampir punah kini. Peduli kearifan lokal, kenalkan sejak usia dini. Nah itu, jadi baris ketiga dan keempat, kalau kamu peduli sama kearifan lokal, ajarin dong dari sejak dini. Nah oleh karena itu, guru di TK, PAUD, ya SD, jangan ragu untuk memperkenalkan pantun sebagai bagian dari budaya. Apalagi kalau seperti yang saya buat, sampirannya mengangkat tentang budaya. Masih bisa kita lanjutkan? Ya. Kebaya encim pakaian wanita. Jadi sambil kita sampirannya ini kita sekalian memberitahu ke orang tentang kekhasan budaya masing-masing. Nah, karena saya sekarang bercerita tentang budaya di Jakarta yaitu Betawi, maka saya mengangkat tentang Kebetawian. Kebaya encim pakaian wanita. Cukin aksesoris pakaian lelaki. Budaya bagai permata. Kenalin biar lestari. Nah itu kan bagus ya. Depannya sampirannya memperkenalkan budaya, 3-4-nya mengajak orang untuk bergairah semangat untuk mensosialisasikan, melestarikan tentang pantun ini. Nah lalu ada lagi nih, panggal mainan berpaku baja. Tahu kan panggal? Tahu nggak panggal? Panggal itu sama dengan gangsing. Jadi kalau di Jakarta panggal itu nama lain untuk gangsing ya. Main panggal, main gangsing. Panggal mainan berpaku baja. Lari menghindar, berhati-hati. Kearifan lokal harus dijaga. Mari jaga kekayaan negeri. Nah, selanjutnya pungpung balong dan ulabang. Pungpung balong itu permainannya permainan anak Betawi, dan ulabang itu kayak ular naga. Pungpung balong juga adalah permainan tradisional Betawi. Sama mainan anak di sore hari. Jadi pungpung balong ataupun ulabang itu biasanya dimainin anak tuh pada sore hari. Bingung jangan apalagi bimbang. Seirama
cerdaskan anak negeri. Nah, ini mengajak orang, guru, siapapun yang peduli pada pendidikan anak, pada kelestarian budaya, ya untuk jangan ragu, jangan bimbang ya. Pokoknya kita sama-sama mencerdaskan anak negeri dengan mengangkat seni budaya dari tempat masing-masing. Terakhir, palang pintu berbalas pantun. Religius Islami berhias syika. Nah, memang kalau di dalam palang pintu pertama memang dia pantunnya pasti ya, lalu berbalas syika. Pada terakhir itu adalah dihiasi syika, berhias syika. Syika itu adalah salah satu jenis nagom sebenarnya dalam lagu Arab ya. Jadi nagom lagu syika. Nah ini kalau di Betawi itu memang ada bagian seperti itu. Kalau misalnya kalau kayak kita bersolawat itu, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah di situ calon pengantin lelaki disuruh mengaji ya dengan lagu syika. Tapi kadang-kadang hanya mengaji saja, lagu sih nggak harus seperti itu. Tapi memang kalau dia bersolawat pasti lagu yang digunakan adalah syika. Saya ulang lagi, palang pintu berbalas pantun, religius Islami berhias syika. Senang hati bersopan santun, halus tinggi bernilai etika. Nah itulah kalau lagi berpantun itu, lagi berpalang pintu kan kayaknya kita hati seneng yang lihat itu ada sopan santunnya yang ditunjukkan di upacara palang pintu. Lalu juga ini memang halus tinggi bernilai etika, jangan sangat bernilai etika ya, karena memang persyaratan di dalam palang pintu itu sebagai filosofinya orang yang akan menikahi gadis Betawi, maka dia harus baik dalam penggunaan bahasa ya, dia harus bijak dalam menggunakan bahasa, yaitu tadi dicontohkan dengan pantun. Lalu dia juga dengan silat berarti dia harus bisa menjaga keluarganya ya, jadi harus orang yang kuat, harus bisa menjaga keluarganya. Lalu terakhir dituntut untuk mengaji, maka dia harus bisa membawa anak istrinya kepada surganya Allah ya. Jadi artinya dia mempunyai kewajiban sebagai pimpinan keluarga mengajak anak istrinya selamat dunia akhirat. Itu ya dari palang pantun yang muatan pantun di dalam pantun-pantun di dalam pantun budaya ini ya. Jadi sambil mengangkat pantunnya, budayanya diangkat. Itu saja, sampai bertemu kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.